Wisatawan saksikan lahar Etna dari dekat. Pakistan dorong AS Iran kembali ke meja perundingan. Gerhana matahari total terlihat di Eropa. Halo pemirsa, sorotan dunia kembali hadir menemani Anda dengan rangkaian informasi seputar isu global. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 15 orang tewas dan puluhan lainnya hilang setelah sebuah feri terbalik di Danau Kariba, Zimbabwe. Rekaman video memperlihatkan kondisi mengerikan di lokasi, termasuk seorang korban yang terlihat mengapung di permukaan air. Rekaman video menunjukkan sebuah kapal feri dalam kondisi terbalik di tengah danau, sementara perahu penyelamat membawa sejumlah penumpang yang berhasil diselamatkan. Petugas juga terlihat melakukan upaya pencarian di sekitar lokasi kejadian. Kapal tersebut diketahui membawa lebih dari 100 orang dengan jumlah penumpang yang masih dalam proses verifikasi oleh pihak berwenang. Sementara itu, feri tersebut dirancang untuk membawa sekitar 90 penumpang. Kapal feri milik Rural Infrastructure Development Agency atau RIDA diketahui berlayar dari Kariba Urban menuju perkemahan nelayan Kalala melalui Long Island. Kondisi cuaca dan gelombang kuat diduga menjadi salah satu faktor utama kecelakaan tersebut. Operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para penumpang yang masih hilang. Sejumlah korban selamat telah dievakuasi, sementara petugas terus menyisir permukaan dan bagian sekitar bangkai feri. Jumlah korban dalam insiden ini terus diperbarui seiring berlangsungnya operasi pencarian. Laporan awal menyebut 15 orang tewas, namun perkembangan terbaru menunjukkan jumlah korban tewas telah meningkat. Danau Kariba merupakan salah satu waduk buatan terbesar di dunia dan menjadi jalur penting bagi masyarakat di sekitarnya. Insiden ini kembali menyoroti keselamatan transportasi air di wilayah tersebut. Tim penyelamat masih melanjutkan pencarian, sementara pihak berwenang terus menyelidiki penyebab pasti feri terbalik dan jumlah penumpang yang sebenarnya berada di atas kapal saat insiden terjadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangan drone yang diduga dilancarkan Ukraina menyebabkan korban jiwa dan kerusakan di Novorossiysk, Rusia. Seorang anak berusia 8 tahun dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Rekaman memperlihatkan sejumlah bangunan rusak, mobil hangus, serta puing-puing berserakan di lokasi serangan. Gubernur Krasnodar menyebut jumlah korban tewas di seluruh wilayah mencapai 3 orang, sementara 24 orang lainnya terluka. Di Novorossiysk, sekitar 60 bangunan tempat tinggal dilaporkan mengalami kerusakan. Pemerintah setempat kemudian menetapkan status darurat dan mengerahkan petugas darurat untuk menangani dampak serangan. Pihak Ukraina belum memberikan komentar atas serangan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aktivitas vulkanik Gunung Etna di Sisilia, Italia menyuguhkan pemandangan lahar pijar yang mengalir di lereng gunung. Fenomena ini menarik perhatian wisatawan yang memadati sejumlah lokasi untuk menyaksikan aliran lava dari jarak aman. Pemandangan lahar pijar menyusuri lereng Gunung Etna menjadi daya tarik bagi wisatawan di Sisilia, Italia. Dari kejauhan, aliran lava terlihat membentuk jalur-jalur merah menyala di permukaan gunung, disertai kepulan asap dari aliran panas tersebut. Sejumlah wisatawan berhenti di lokasi yang dianggap aman untuk menyaksikan fenomena tersebut dan mengabadikannya dengan kamera. Aktivitas erupsi terbaru Gunung Etna membuat aliran lava aktif mencapai ketinggian yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Institut Nasional Geofisika dan Vulkanologi Italia, INGV, melaporkan pada 11 Agustus, lava masih mengalir dari sejumlah ventilasi di ketinggian 2.750, 2.090, dan 1.900 meter di atas permukaan laut. Hingga pukul 16.00 waktu setempat, aliran lava terjauh telah mencapai ketinggian sekitar 1.360 meter di dekat Rocca Capra, kawasan Valle del Bove. Fenomena ini menjadi pemandangan menarik bagi wisatawan yang ingin melihat lebih dekat aktivitas gunung berapi paling aktif di Eropa tersebut. Namun, aktivitas vulkanik tetap memiliki risiko. Gunung Etna saat ini masih berstatus siaga kuning dan otoritas menghimbau masyarakat serta wisatawan untuk tetap berhati-hati di sekitar kawasan gunung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Gunung Etna di Sisilia, Italia kembali erupsi dan memuntahkan kolom abu vulkanik ke udara. Material vulkanik terbawa angin menuju permukiman di sekitar gunung, sementara abu vulkanik juga mengganggu operasional Bandara Catania. Rekaman dari dalam pesawat memperlihatkan kolom abu vulkanik raksasa membumbung tinggi dari kawah Gunung Etna. Semburan terlihat kontras dengan langit di atas wilayah Sisilia. Angin membawa abu dan material vulkanik menuju sejumlah permukiman di lereng gunung. Abu serta serpihan kecil batu vulkanik juga dilaporkan berjatuhan di kawasan sekitar Etna. Aktivitas terbaru ini terjadi setelah Gunung Etna mengalami erupsi selama beberapa hari. Sejumlah aktivitas vulkanik berupa emisi abu dan semburan lava dilaporkan terjadi di gunung api tersebut. Abu vulkanik sebelumnya telah mengganggu operasional Bandara Catania Fontana Rossa pada hari Senin waktu setempat. Gangguan berlanjut pada hari Selasa ketika penerbangan kedatangan kembali dihentikan sementara. Pihak berwenang terus memantau perkembangan aktivitas erupsi, termasuk perubahan kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi sebaran abu vulkanik. Para penumpang yang akan melakukan perjalanan melalui Bandara Catania diimbau memeriksa status penerbangan terlebih dahulu sebelum menuju bandara. Gunung Etna merupakan salah satu gunung api paling aktif di Eropa. Aktivitas vulkaniknya yang berulang kali terjadi menjadi tantangan bagi warga di sekitar gunung, sekaligus dapat mempengaruhi aktivitas penerbangan di Sisilia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hutan besar melanda sebagian kawasan New Forest di Hampshire, Inggris. Lebih dari 120 petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengendalikan api yang telah menghanguskan sekitar 1 km persegi lahan headland. Rekaman pada hari Selasa waktu setempat memperlihatkan hamparan lahan headland yang hangus dengan asap masih mengepul dari tanah yang membara. Kebakaran bermula di dekat Jalan Raya A31 pada hari Minggu setelah sebuah kendaraan terbakar. Api kemudian menyebar dari median jalan ke lahan headland di sekitarnya. Lebih dari 120 petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api di medan yang kering dan sulit dijangkau. Hingga hari Selasa waktu setempat, petugas masih menangani sejumlah titik api yang tersisa. Meski demikian, petugas menyatakan penyebaran api telah berhasil dikendalikan. Kebakaran juga menyebabkan kerusakan signifikan pada Jalan Raya A31 termasuk permukaan jalan, pembatas keselamatan, dan pagar pembatas kawasan. Tumpahan minyak dari kendaraan yang terbakar turut menambah pekerjaan pembersihan di lokasi. Lahan headland yang terdampak merupakan kawasan yang mendapat perlindungan internasional dan jadi habitat berbagai satwa langka, di antaranya burung Dartford Warbler, Niger, serta 6 spesies reptil asli Inggris. Otoritas Taman Nasional New Forest memperingatkan sejumlah area yang terdampak dapat membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan hingga puluhan tahun untuk kembali pulih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan melanda wilayah dekat Las Penas de Riglos, Provinsi Huesca, Spanyol Timur Laut. Api menyebar dengan cepat dan membakar sekitar 700 hektar lahan hanya dalam waktu 1 jam. Rekaman drone memperlihatkan petugas Garda Sipil dan unit darurat militer Spanyol berkoordinasi dalam operasi pemadaman yang berlangsung sepanjang malam. Kamera thermal digunakan untuk mendeteksi dan melacak titik-titik panas di area kebakaran. Teknologi tersebut membantu petugas menentukan lokasi api dan mengarahkan upaya pemadaman. Lebih dari 200 petugas pemadam kebakaran, didukung 14 pesawat penjatuh air, diterjunkan untuk mengendalikan api dan melindungi permukiman di sekitar lokasi. Pihak berwenang menyebut api membakar sekitar 700 hektar dalam waktu 1 jam sejak pertama kali terdeteksi. Luas area yang terdampak kemudian meluas hingga diperkirakan mencapai 2.500 hektar. Sekitar 130 warga dievakuasi dari desa Villa Langua, Salinas de Chaca, Ena, dan Centenero. Jalan Raya A132 juga ditutup sebagai langkah pencegahan demi keselamatan warga dan pengguna jalan. Kebakaran Huesca terjadi di tengah salah satu musim kebakaran hutan terparah di Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 220.000 hektar lahan dilaporkan telah terbakar di berbagai wilayah Spanyol. Tugas tanggap darurat juga masih berjuang mengendalikan kebakaran besar di Huelva dan Castellón. Kondisi cuaca panas berkepanjangan, tanah yang kering, serta angin kencang terus meningkatkan risiko dan mempercepat penyebaran api. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara
Sementara itu, kebakaran besar terjadi di dekat Bandara Paris Charles de Gaulle, Prancis pada Selasa lalu. Kebakaran tersebut memicu kepulan asap hitam tebal yang terlihat dari kejauhan. Kondisi ini mendorong pihak berwenang menutup sementara 2 landasan pacu Bandara Charles de Gaulle. Rekaman video menunjukkan asap hitam pekat membumbung dari sebuah gudang dan sejumlah kendaraan yang terbakar. Kepulan asap terlihat dari Bandara Charles de Gaulle dan sejumlah wilayah di pinggiran utara Paris. Kebakaran terjadi sekitar pukul 15.00 waktu setempat di Louvres, Prancis yang berada tidak jauh dari Bandara Charles de Gaulle. Sekitar 80 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api. Petugas juga berupaya mencegah api meluas ke kawasan sekitar termasuk area bandara. Pihak layanan darurat mengimbau masyarakat untuk menjauhi lokasi kebakaran demi keselamatan. Asap tebal yang membumbung dari lokasi kejadian terlihat menyelimuti langit dan menjadi perhatian warga di sekitar bandara. Sebagai langkah pencegahan, 2 landasan pacu di Bandara Charles de Gaulle sempat ditutup. Meski demikian, laporan menyebut lalu lintas penerbangan secara keseluruhan tidak terganggu. Pihak berwenang juga menerapkan langkah pencegahan terhadap layanan kereta api di sekitar lokasi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api, sementara pihak berwenang memantau kondisi di sekitar lokasi untuk memastikan keselamatan warga dan operasional transportasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Krisis air melanda sejumlah wilayah di Puerto Rico. Warga Trujillo Alto kini terpaksa mendatangi sumur dan mata air untuk mendapatkan air bersih di tengah kekeringan yang berkepanjangan. Warga membawa galon, jerigen, dan berbagai wadah untuk menampung air dari sumur Pozo de Bartolo. Air tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah. Sejak 7 Agustus, Otoritas Air dan Saluran Pembuangan Puerto Rico memberlakukan sistem penjatahan dengan pemutusan pasokan air hingga 48 jam. Cuando dijeron que iba a haber un racionamiento, nunca entendimos dónde era el racionamiento porque ya estábamos en él. O sea, y esto no para, aquí hay mucha gente mayor, todo esto son de gente mayor, aquí hay muchos niños, en las otras áreas hay muchos encamados y no se sabe. Trujillo Alto menjadi salah satu wilayah yang terdampak bersama sejumlah kawasan lain di Puerto Rico. Sementara itu, pemerintah dan otoritas air setempat menyiapkan truk tangki serta titik distribusi air dengan prioritas penyaluran untuk rumah sakit dan panti perawatan lansia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kumpulan sampah yang terbawa dari Teluk Manila menutupi saluran air dan sebagian wilayah pesisir di kota Paranaque, Filipina. Hujan monsun barat daya yang deras mendorong berbagai puing dan sampah kembali ke daratan hingga memenuhi kawasan Baclaran. Kumpulan sampah plastik, bahan styrofoam, dan berbagai jenis sampah lainnya terlihat menumpuk di kawasan pesisir pantai. Alat berat dikerahkan untuk mengangkat tumpukan sampah yang kemudian diangkut menggunakan truk. Sejumlah pekerja juga terlihat menyusuri tumpukan puing untuk membersihkan saluran air yang tersumbat. Sampah tersebut menumpuk setelah hujan monsun barat daya yang lebat mendorong sampah dari Teluk Manila kembali ke saluran air dan sepanjang garis pantai Baclaran. Kondisi ini menyebabkan saluran air tersumbat dan menambah beban pembersihan di wilayah tersebut. Pilipino talaga, wala. Kahit anong sabihin mo, hindi nila susundin yan. Konti lang ang sumusunod. Sa mga tapon nila yan sa ang tinatapon nila yan talaga yan dyan Iba't ibang lugar yan, nanggaling dito na napunta. Pihak berwenang terus melakukan operasi pembersihan dan pengerukan di sejumlah titik yang terdampak. Petugas dikerahkan untuk mengangkat sampah dan membuka kembali saluran air yang tertutup. Sementara itu, pemerintah setempat mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan ke sungai, kanal maupun badan air lainnya karena sampah dapat terbawa arus dan kembali ke permukiman saat hujan deras melanda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pakistan dorong AS Iran kembali ke meja perundingan. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Raza Naqvi di Teheran pada Selasa. Pertemuan tersebut membahas hubungan bilateral dan perkembangan regional yang menjadi kepentingan bersama. Araghchi dan Naqvi bertemu di Teheran untuk membahas sejumlah isu kepentingan bersama. Naqvi sebelumnya tiba di Teheran dan disambut Menteri Dalam Negeri Iran Eskandar Momeni. Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan regional termasuk terkait situasi di Selat Hormuz. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran yang baru dilantik, Mayor Jenderal Mohsen Rezai, menegaskan Iran tengah menghadapi periode yang penuh tekanan. Sorotan terhadap Selat Hormuz meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin lalu mengklaim Washington mengendalikan selat tersebut sepenuhnya. Trump juga menyebut Iran sebagai negara yang bangkrut. Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur pelayaran strategis dunia dan menjadi rute penting bagi perdagangan energi global. Di tengah situasi tersebut, Qatar menyebut pembicaraan antara Iran dan Oman telah memasuki titik penting. Doha memuji upaya Muscat dalam meredakan ketegangan serta menekankan pentingnya menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz sesuai hukum internasional. Sementara itu, Teheran dan Washington masih berbeda pendapat mengenai status negosiasi kedua negara. Trump mengklaim pembicaraan Amerika Serikat dan Iran telah dimulai kembali, namun pemerintah Iran berulang kali membantah bahwa negosiasi tersebut sedang berlangsung. Dalam kondisi tersebut, pertemuan Iran dan Pakistan menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi regional di tengah ketegangan yang masih berlangsung dan perhatian internasional terhadap Selat Hormuz. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pakistan mendorong Amerika Serikat dan Iran kembali ke meja perundingan. Upaya diplomasi ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan kedua negara dan terhentinya proses negosiasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Tahir Hussein Andrabi mengatakan Islamabad terus berupaya membuka jalur dialog antara Washington dan Teheran. Upaya tersebut dilakukan melalui saluran langsung maupun tidak langsung dengan harapan pihak-pihak yang menghambat perdamaian tidak menggagalkan proses dialog. Pakistan is making all-out efforts to bring the two parties to negotiating table, Islamabad MOU, and pave the way for peace and stability in the region. Pakistan will continue to offset spoilers using direct and indirect channels and enable continuation of constructive dialogue to resolve all outstanding issues. Langkah diplomatik Pakistan berlangsung bersama kunjungan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi ke Teheran. Naqvi bertemu sejumlah pejabat senior Iran untuk membahas keamanan regional dan hubungan bilateral. Kunjungan ini juga disebut sebagai upaya mendorong perdamaian, stabilitas, dan keterlibatan konstruktif antar negara di kawasan. Sebelumnya, Pakistan bersama Arab Saudi dan Turki menandatangani perjanjian pertahanan bersama Mekah pada 7 Agustus 2026. Pakistan menyebut kesepakatan tersebut bersifat defensif dan bertujuan memperkuat keamanan ketiga negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Krisis bahan bakar minyak kembali melanda Suriah. Warga di ibu kota Damaskus harus mengantri berjam-jam di sejumlah SPBU, sementara SPBU lain terpaksa tutup akibat keterbatasan pasokan. Krisis bahan bakar minyak di Suriah kembali memperburuk kondisi warga, terutama di ibu kota Damaskus. Antrian panjang kendaraan terlihat memenuhi sejumlah SPBU yang masih beroperasi, sementara SPBU lainnya terpaksa tutup karena keterbatasan pasokan. Sejumlah warga bahkan harus mendorong kendaraan mereka setelah kehabisan bensin di tengah jalanan. Pengemudi taksi dan warga mengaku tidak mengetahui penyebab pasti krisis yang telah berlangsung selama berhari-hari ini. Kondisi serupa bahkan telah terjadi 4 hingga 5 kali sepanjang tahun ini. Warga terkadang harus menunggu hingga 3 atau 4 jam hanya untuk mendapatkan bensin. بالنسبة للتكاسل العمومي كثير متضررة سواء من البنزين أو من الشركات اللي دخلت جديد على البلد. في عندنا مشكلة كثير كبيرة إنه نحن إذا ما اشتغلنا ما فينا نعيش قولا واحدا. يعني أنت شو ما اشتغلت بالنهاية في عندك شيء اسمه مصروف سواء للسيارة أو للبيت أو بشكل عام مصروف شخصي. فهاي الحالات كلها عم تكون عبء علينا. بتجينا أزمة البنزين بتكون عبء زيادة كمان. Krisis BBM sendiri bukan hal baru di Suriah.
Sejumlah kota di negara tersebut telah mengalami kelangkaan bahan bakar dalam beberapa waktu terakhir. Pada akhir Juli, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan warga harus mengantri berjam-jam di bawah cuaca panas untuk mendapatkan bensin. Sejumlah SPBU juga disebut tidak mampu memenuhi permintaan akibat keterbatasan pasokan. Kelompok tersebut menyebut buruknya distribusi BBM menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi. Situasi ini menambah beban warga di tengah masa transisi politik Suriah. Pemerintah transisi saat ini telah berkuasa di Damaskus sejak Desember 2024 dengan Ahmad al-Shara'a sebagai presiden transisi. Pemerintah transisi sebelumnya berjanji membentuk pemerintah yang inklusif. Namun di sejumlah wilayah, warga masih dihadapkan pada persoalan kebutuhan dasar termasuk ketersediaan bahan bakar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Akses jalan di sekitar sebuah rumah warga Palestina di Kusra, Selatan Nablus kini terhalang batu yang diduga diletakkan sejumlah pemukim Israel. Aksi tersebut rekam kamera pengawas pada Rabu 12 Agustus 2026. Dalam rekaman, sejumlah pemukim Israel terlihat mengambil batu dari dinding di sekitar lokasi, kemudian menyusunnya melintang di badan jalan hingga menghalangi akses. Lokasi tersebut disebut merupakan rumah keluarga Yosef Abdel Salam di kawasan Ras Al Ain, Kusra. Media lokal melaporkan rumah tersebut telah berada dalam kondisi yang disebut sebagai pengepungan selama 4 hari. Pemukim Israel berupaya mengambil alih kawasan tersebut. Pada hari yang sama, pasukan Israel dilaporkan masuk ke Kusra untuk membubarkan pos pemukiman Israel di wilayah tersebut. Dalam prosesnya, sejumlah pemukim Israel disebut berusaha memblokir akses jalan. Militer Israel menyatakan kecaman terhadap aksi pengambil alihan rumah dan lahan milik warga Palestina di Kusra dan Jalut. Militer Israel menyebut tindakan tersebut ilegal, tercela, dan tidak dapat diterima. Media Israel juga melaporkan sejumlah pejabat militer senior, termasuk Komandan Komando Tengah Israel Mayor Jenderal Avi Blut, mengunjungi kawasan tersebut dan bertemu dengan keluarga Palestina. Sementara itu, Komisi Perlawanan Tembok dan Pemukiman Palestina melaporkan terdapat 2.256 serangan terhadap warga Palestina, lahan dan properti mereka sepanjang Juli 2026. Dari jumlah tersebut, 1.458 serangan disebut dilakukan pasukan Israel, sementara 798 lainnya dikaitkan dengan pemukim Israel. Ketegangan di sekitar Nablus dalam beberapa pekan terakhir juga semakin meningkat. Pada 24 Juli 2026, konfrontasi terjadi di desa Tal setelah pemukim Israel memasuki wilayah tersebut. Insiden itu dilaporkan menyebabkan 4 warga Palestina dan 2 warga Israel tewas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Para migran yang terdampar di wilayah Kantong Spanyol Ceuta membangun kem-kem darurat di sepanjang pantai setelah pusat penerimaan migran kesulitan menangani lonjakan migrasi terbaru. Kondisi tersebut membuat para migran terpaksa bertahan dengan fasilitas yang sangat terbatas. Para migran terlihat membangun tempat berlindung dari ranting, daun, dan kardus di sepanjang pantai Benetas. Sebagian terlihat beristirahat di bawah pohon dan tempat berteduh darurat, sementara yang lain menyiapkan makanan di sepanjang garis pantai. Seorang migran Maroko bernama Nizar mengaku tiba di Ceuta 3 hari sebelum lebih dari 70.000 orang menyeberang ke wilayah Spanyol tersebut. Ia mengatakan warga setempat awalnya memberikan makanan dan pakaian, namun sikap tersebut berubah setelah gelombang migran dalam jumlah besar tiba. مشينا دخلنا للجمع قبل كل شيء ما كانوش يعاملونا الناس مزيان كيعطيونا الماكله عطاونا حوايج قالوا لنا انتم نعسوا هنايا تنشوفوا شنو غيديروا معاكم ابري من جات الهجمه دخلوا نهار الخميس صافي في الشبك شبكات ترونات علينا هنا قضيه سدوا علينا المحلات الماكله والو العسكر تيضرب فينا البوليسيه جات كتشري علينا وكان العسكر الاغلبيه كان اللي كيشد الدراري ديالنا كاين اللي مات شحال من واحد الدراري ديالنا ماتوا كاين اللي تغتصب دري صغير تغتصب واش دراري صغار تغتصبوا البنات كذلك في الجبل تغتصبوا وحده دابا رانا شويه حاليا دابا اللي عارفين حنايا ماتوا 2 بنات. Nizar menambahkan, para migran memilih bertahan di pantai karena menganggap lokasi tersebut lebih aman dibandingkan pegunungan. Di pegunungan, mereka mengaku harus menghindari petugas keamanan dan drone. Sementara itu, para migran lain di pantai harus bertahan dengan makanan dan perlindungan yang terbatas dari terik matahari. Mereka juga belum mengetahui kemana akan pergi selanjutnya. يقولوا بغير رجعونا ما عرفناش شنو غيديروا معانا دابا في هاد الساعه كنشوفوا اخويا شنو غادي يديروا معانا
دراري صحابي راه كاين اللي بقاو كاين اللي خرج كاين اللي جا الجوع خرج بحالو ما تا الحوايج انت كتشوف ما عندنا ما نلبسو دابا في هاد الساعه حنا خويا انا معذبين ولا اله الا الله كنتمناو من الدوله الاسبانيه دير معنا شي حل حنا راه باغيين نطلعوا نخدموا داك البلاد فهمتيني. Jose Miguel Morales, Kepala Federasi Shore Achoke mengatakan, sejumlah anak migran yang tidur di jalanan telah mengalami kekerasan dan serangan. Lebih dari 1.300 anak migran kini telah terdaftar dalam sistem penerimaan di Ceuta, jauh melampaui kapasitas fasilitas yang sebelumnya dirancang untuk menampung jumlah yang lebih kecil. Ceuta, wilayah Spanyol di pesisir Mediterania yang berbatasan dengan Maroko, menjadi pusat krisis migrasi besar setelah lebih dari 70.000 orang menyeberang ke wilayah tersebut pada akhir Juli. Sebagian besar migran disebut telah kembali ke Maroko, namun jumlah yang masih berada di Ceuta belum dipastikan oleh otoritas tempat. Pemimpin Ceuta, Juan Jesus Vivas, menyebut pada Senin lalu diperkirakan antara 8.000 hingga 11.000 migran masih berada di kota tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan warga berkumpul di pantai Getares, Algeciras, Spanyol untuk mengenang para migran yang meninggal saat berupaya mencapai wilayah Spanyol. Para peserta membawa spanduk dan poster serta menyerukan penghentian kematian di Selat Gibraltar. Mereka kemudian berjalan menuju pantai dan meletakkan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para korban. La manifestación porque soy activista de los derechos humanos y me apoyo todas las causas sociales, gusta. Entonces me duele el trato que se le está dando a las personas que han cruzado y venimos por las personas que han muerto, que se les dignifique, y a las que están allí, pues que aquello se solucione pronto. Aksi ini digelar setelah gelombang perpindahan besar-besaran menuju Ceuta dari Maroko pada akhir Juli. Otoritas Ceuta menyebut sekitar 100 orang meninggal, sementara ribuan migran masih berada di wilayah tersebut. Para aktivis menyerukan perlindungan yang lebih baik bagi para migran, serta langkah untuk mencegah kematian di jalur perjalanan menuju Spanyol. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sejumlah migran terlihat berdesakan menyeberangi laut di lepas pantai Dunkirk, Prancis untuk naik ke perahu karet menuju Inggris. Aksi ini jadi gambaran risiko penyeberangan Selat Inggris yang masih terus terjadi. Rekaman dramatis memperlihatkan sejumlah migran, termasuk perempuan dan anak-anak, berjalan di tengah air menuju perahu karet yang sudah dipenuhi penumpang. Sejumlah migran terdengar berteriak saat berusaha naik ke atas perahu, sementara migran lain terpaksa menunggu di dalam air karena kapal mulai menjauh dari pantai. Pantai utara Prancis, terutama di sekitar Dunkirk dan Calais, masih menjadi salah satu titik keberangkatan utama bagi migran yang berusaha mencapai Inggris melalui Selat Inggris. Penyeberangan umumnya dilakukan menggunakan perahu kecil yang penuh sesak. Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan, terlebih Selat Inggris merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di Eropa. Sementara itu, sejumlah migran kembali ke pantai Dunkirk, Prancis setelah berusaha menyeberangi Selat Inggris menuju Britania. Sejumlah kendaraan darurat tampak berjaga di sekitar lokasi, sementara para migran bergerak menjauhi garis pantai. Petugas penyelamat Prancis dan Inggris pun berulang kali diterjunkan untuk menangani insiden yang melibatkan perahu migran. Untuk menekan penyeberangan ilegal, Prancis dan Inggris memperkuat kerjasama pengamanan di pantai utara Prancis. Pemerintah Inggris pada Juni menyatakan 2 unit khusus kepolisian Prancis dengan total 125 personel dan petugas cadangan telah mulai beroperasi. Unit tersebut ditugaskan membubarkan kelompok migran, memburu penyelundupan manusia, serta mencegah keberangkatan perahu menuju Inggris. Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan baru Inggris dan Prancis yang ditandatangani pada April. Inggris menyiapkan investasi sekitar 500 juta pound untuk memperkuat penegakan hukum di wilayah utara Prancis. Di tengah upaya pengetatan pengawasan, isu migrasi juga memicu gelombang protes, anti-migrasi, dan aksi tandingan pro-migrasi di Inggris. Pemerintah Inggris terus mengklaim berupaya menekan angka migrasi bersih. Sementara data pemerintah yang dirilis Juli menunjukkan hingga 30 Juni sebanyak 1.087 orang telah dikembalikan ke Prancis. Di sisi lain, 1.117 orang telah dipindahkan secara legal dari Prancis ke Inggris. Tim
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ribuan warga mengikuti pawai Tiranga di Mumbai, India menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 pada 15 Agustus. Para peserta membawa bendera nasional raksasa sambil menyerukan semangat patriotisme dan persatuan. Pawai berlangsung di sepanjang kawasan tepi laut Mumbai. Para peserta terlihat membawa bendera India berukuran besar, sementara peserta lain mengibarkan bendera kecil dan berjalan di bawah spanduk bertuliskan Nation First Tiranga Fest. Menteri Besar Maharashtra Devendra Fadnavis turut hadir dalam kegiatan tersebut. Salah seorang anggota partai Bharatiya Janata Party atau BJP menyebut kegiatan ini sebagai wujud semangat patriotisme. Mantan anggota militer Maneswar Modak menilai pawai tersebut juga menjadi momen untuk memperkuat persatuan dan menumbuhkan rasa hormat terhadap bendera nasional. Kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye Harghar Tiranga yang digelar BJP untuk menumbuhkan semangat patriotisme dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bendera nasional India. Sementara itu, India memperingati Hari Kemerdekaan setiap 15 Agustus untuk menandai berakhirnya kekuasaan kolonial Inggris pada 1947. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gerhana matahari total terlihat di Eropa. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya, Tiara Diani. Pemirsa, warga di Eropa menyaksikan gerhana matahari total Rabu waktu setempat. Fenomena langka ini membuat sejumlah wilayah di Spanyol sempat gelap menjelang matahari terbenam. Oh, look at that. That's a really nice view of it. Rekaman memperlihatkan bulan perlahan menutupi matahari hingga cahaya siang berubah menjadi remang-remang di Leon, Spanyol. Warga dan wisatawan berkumpul menggunakan teleskop untuk menyaksikan momen saat bayangan bulan menutupi matahari sepenuhnya. Di Leon, fase totalitas berlangsung sekitar 1 menit 44 detik. Fenomena serupa juga terlihat di sejumlah wilayah Spanyol lainnya, termasuk Villa Libado, Valoria La Buena, dan Palma de Mallorca. Jalur gerhana total melintasi sejumlah wilayah, mulai dari Greenland bagian timur, Islandia Barat, Rusia Utara, hingga Spanyol bagian utara dan sebagian kecil Portugal. Menurut NASA, gerhana sebagian juga dapat diamati dari sejumlah wilayah Amerika Utara dan Afrika Barat. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan matahari, sehingga menutupi seluruh permukaan matahari dan menyisakan bagian atmosfer luarnya yang disebut korona. Gerhana 12 Agustus ini menjadi gerhana matahari total pertama yang terlihat dari daratan Eropa sejak tahun 1999. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah pesawat maskapai Iberia terbang hingga ketinggian sekitar 33.000 kaki untuk membawa ilmuwan dan astronom ke lokasi terbaik menyaksikan gerhana matahari total di atas Spanyol. Penerbangan khusus ini memberikan pandangan langsung terhadap fenomena langit langka tersebut dari atas lapisan awan. Penerbangan khusus dengan nomor IB1473 berangkat dari Bandara Madrid Barajas menggunakan pesawat Airbus A321XLR. Dari ketinggian, matahari terlihat di atas horizon sebelum perlahan tertutupi bulan. Saat fase totalitas, cakram gelap bulan sepenuhnya menutupi matahari, menyisakan korona matahari yang terlihat mengelilinginya. Penerbangan ini diselenggarakan bersama para peneliti dari proyek Helios dan khusus ditujukan untuk kegiatan pengamatan. Penerbangan tersebut tidak dibuka untuk pemesanan penumpang umum. Gerhana matahari total pada 12 Agustus melintasi Greenland dan Islandia sebelum mencapai Spanyol pada sore hari. Jalur totalitas melintasi sejumlah wilayah di bagian utara Spanyol, kemudian berlanjut ke kawasan Mediterania dan Kepulauan Balearik. Sekitar 15 juta orang diperkirakan menyaksikan fenomena langka ini dari darat, diantaranya di Leon, Valladolid, dan Palma de Mallorca. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan matahari.
sehingga menutupi seluruh cahaya matahari bagi wilayah yang berada di jalur totalitas. Bagi Spanyol, fenomena ini menjadi peristiwa istimewa, karena gerhana matahari total terakhir yang terlihat dari daratan utama negara itu terjadi pada 1905. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menurutnya, permukaan air Sungai Danube menampakkan sebagian sisa jembatan Romawi berusia hampir 1.700 tahun di dekat desa Gigen, Bulgaria. Kondisi ini memberikan kesempatan langka bagi para arkeolog untuk mendokumentasikan bagian bangunan yang selama ini tersembunyi di bawah permukaan sungai. Rekaman video menunjukkan kondisi Sungai Danube di sekitar Gigen dengan sebagian besar sungai yang terlihat dari permukaan. Sejumlah bagian jembatan Konstantinus juga terlihat di perairan yang kini menjadi lebih dangkal. Di sekitar lokasi terdapat sisa-sisa kota Romawi kuno Ulpia Oescus. Jembatan Konstantinus dahulu menghubungkan Ulpia Oescus dengan Sukidava yang kini berada di wilayah Romania. Правени са сонарни проучвания от румънци, колеги от Румъния. Също са правени подводни заснемания, но в детайли той никога не е бил изследван. Jembatan tersebut diresmikan pada masa pemerintahan Kaisar Konstantinus I pada tahun 328 Masehi. Bangunan ini memiliki panjang lebih dari 2 km dan membentangi Sungai Danube untuk menghubungkan dua wilayah Kekaisaran Romawi. Seorang warga Gigen mengatakan kondisi sungai saat ini sangat berbeda dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Аз съм близо 80 отивам, такова чудо не съм видял. Няма риба, няма нищо. Няма и булки, се къпат вътре. Те си имали акъл повече от нас, май. Знаеш какви блокове има тук са карани с камъни. Имам по 5-10 тона сигурно тежи. Техника е мало и тогава някаква. Jembatan Konstantinus hanya digunakan selama beberapa dekade sebelum akhirnya tidak lagi digunakan pada abad keempat. Menurut Popov, jembatan tersebut kemudian sengaja dihancurkan oleh bangsa Romawi saat terjadi invasi besar-besaran oleh bangsa Avar dan suku-suku lain dari stepa di utara Kekaisaran Romawi. Munculnya fondasi jembatan ini menjadi salah satu dari sejumlah temuan arkeologis dan bersejarah yang kini terlihat di sepanjang beberapa bagian Sungai Danube. Kekeringan dan menurunnya permukaan air membuka kembali sisa-sisa situs yang selama ini tersembunyi di bawah air. Para arkeolog kini memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan pengamatan dan dokumentasi lebih lanjut terhadap warisan sejarah yang kembali muncul dari dasar sungai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan Muslim menggelar prosesi peringatan di Kargil, Ladakh, India. Mereka memperingati wafat Nabi Muhammad dan martirnya Imam Hasan yang diperingati setiap 28 Safar. Para peserta berjalan menyusuri jalan sambil melantunkan syair duka. Mereka juga melakukan matam, tradisi bergabung dalam komunitas Syiah dengan memukul dada secara berirama. Selain pesan keagamaan, prosesi ini juga diwarnai seruan untuk melawan penindasan serta memperjuangkan keadilan bagi masyarakat yang tertindas. जहाँ जहाँ पर भी मुस्लिमीन पर या इंसानियत पर कहीं भी जगह जुल्म हो रहा हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना और मजलूमीन को उनका हक दिलाना आज का दिन का पैगाम है। इंशाल्लाह हम सभी उम्मीद करते हैं कि आज के दिन के पैगम्बर गिरामी इस्लाम और इमाम हसन मुशतबा की इस मुनासिबत से हम उनके पैरोकार बनकर पूरे आलम इंसानियत के लिए रहमत और अदल इंसाफ का पैगाम जो है भेजने के लिए हम यहाँ पर इस मैदान में खड़े हैं। Prosesi ini diselenggarakan Imam Khomeini Memorial Trust Kargil dengan tradisi bergabung Syiah sebagai bagian utama kegiatan. Para peserta juga menyampaikan solidaritas untuk Palestina serta menyerukan persatuan di antara negara-negara Muslim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan perempuan berkumpul di sebuah kuil di Tamil Nadu, India Selatan untuk mengikuti ritual yang diwariskan secara turun-temurun, yakni ritual untuk mendapatkan keturunan. Mengenakan sari berwarna-warni, para perempuan menerima makanan dari para pendeta sebelum berdoa bersama di tangga kuil. Setelah itu,
Mereka berlutut dengan kedua tangan diletakkan di belakang tubuh, lalu menyantap makanan yang telah diletakkan di tanah di hadapan mereka. Ritual digelar di kuil Armugaswami, Paradesi Sidar, distrik Tiruvannamalai, bersamaan dengan Adi Amavasai atau Hari Bulan Baru dalam kalender Tamil. Menurut warga setempat, tradisi tersebut telah berlangsung sekitar 200 tahun dan terus dilaksanakan di kuil tersebut. Ritual ini secara khusus diikuti perempuan yang berharap dapat memiliki anak atau menambah keturunan. Sejumlah peserta meyakini ritual tersebut membawa keberhasilan dalam usaha memperoleh keturunan. சக்ஸஸ் ரேட்டு எங்கள் வீட்டுக்கே வந்து வருஷத்தில் 6-7 பேர் வருவாங்க. அவங்களுக்கு 2-3 பேருக்கு கண்டிப்பாக சக்ஸஸ். அதில் இந்த வருஷம் ட்வின்ஸ் கூட வருது. இடைக்கு வந்து அங்கே துலாபாரம் பண்ணுறாங்க. நம்பிக்கையாக வராங்க. Ritual ini berkaitan dengan sosok Sidar yang dalam tradisi spiritual Tamil diyakini telah mencapai Jeva Samadhi. Meski merupakan tradisi keagamaan dan kepercayaan masyarakat setempat, ritual tersebut terus menarik ratusan peserta setiap tahun. Bagi para peserta, ritual ini menjadi bagian dari harapan dan doa untuk memulai atau memperluas keluarga mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari sesuatu yang sebelumnya dianggap limbah, batang pisang kini berubah jadi bahan baku bernilai ekonomi di Bangladesh. Di Gazipur, batang pisang diolah menjadi serat yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Para pekerja mengolah batang pisang, memisahkan seratnya, lalu menganyamnya menjadi berbagai produk seperti keranjang, dekorasi rumah, hingga produk tekstil. Pengrajin Hafizul Islam mulai mengembangkan produk berbahan serat pisang pada 2016. Ide tersebut muncul setelah ia melihat video tentang pembuatan produk serat pisang di India. কলা গাছ এটা কখনো কেউ চিন্তা ভাবনা করছে যে এই পরিত্যক্ত কলা গাছটা বাংলাদেশে বা ইউরোপ কান্ট্রিতে বা বাইরে প্রচুর পরিমাণ চাহিদা আছে। এটা দিয়ে আপনার বিভিন্ন ধরনের বাস্কেট তৈরি হয়। এই ফাইবারটা আপনার স্প্রিং মিলে যাওয়ার পরে সুতা তৈরি হয়, সুতা থেকে কাপড় তৈরি হয়। এইটা আবার মনে করেন যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি হয়। আবার এই জিনিসটা চায়নাতে ওরা ফেব্রিক্স তৈরি করে ওরা এটা বিক্রি করতেছে। Perkembangan industri ini juga membuka sumber penghasilan baru bagi masyarakat pedesaan. Petani dapat menjual batang pisang yang sebelumnya dibuang, sementara pekerja lain mengolah dan menganjam seratnya menjadi produk siap jual. Salah seorang penganyam, Fazila Khatun, mengaku penghasilannya dari pekerjaan ini membantunya membiayai pendidikan sang anak. Sebelumnya, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan karena faktor usia. Pekerja lain, Arzina Begum, menyebut pabrik baru tersebut memberikan kesempatan bagi mereka yang selama ini sulit masuk ke industri garmen. Serat yang dihasilkan dari batang pisang kini digunakan untuk membuat beragam produk, termasuk sari, alas kaki, dekorasi rumah, hingga kemasan yang dapat terurai secara alami. Pemanfaatan ini sejalan dengan konsep ekonomi sirkular, di mana bahan yang sebelumnya dianggap limbah kembali dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi. Di Bangladesh, pisang menyumbang sekitar 20% dari produksi buah setiap tahun. Diperkirakan terdapat sekitar 3,78 juta ton biomasa batang pisang yang dihasilkan. Melalui pengolahan serat limbah dalam jumlah besar tersebut, kini berpeluang menjadi sumber pendapatan baru sekaligus bahan baku alternatif yang lebih ramah lingkungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga Seoul, Korea Selatan menemukan cara unik untuk menyegarkan diri di tengah gelombang panas musim panas. Sebuah kafe di Yeonnam-dong menyajikan minuman dalam gelas yang sepenuhnya terbuat dari es untuk menghadirkan sensasi dingin bagi para pengunjung. Pemilik Ice Art Cafe, Kim Gwang-sung, mengukir gelas es secara langsung dengan tangan. Gelas yang telah selesai dibuat kemudian digunakan para pengunjung untuk menikmati minuman. Sementara itu, para pengunjung juga dapat mencoba membuat ukiran es mereka sendiri. 다들 신기해 하셨어요. 진짜 얼음컵이냐, 어떻게 만드느냐, 이제 그렇게 질문하는 사람들이 가장 많았는데, 가장 신기해요. 얼음컵 자체도 너무 신기해요. 거기에 또 더군다나 음료수를 거기에 부어서 마실 수 있는 게 더 깜짝깜짝 놀라는 거죠. Kim telah menekuni seni memahat es selama 25 tahun. Selain menyajikan minuman dalam gelas es, kafe ini juga dilengkapi dengan ruangan bersuhu minus 5 derajat Celcius. Di dalamnya pengunjung dapat melihat berbagai patung es sekaligus menikmati suasana dingin di tengah teriknya musim panas Seoul.
Sementara itu, Korea Selatan saat ini mengalami gelombang panas intens di tengah musim panas. Suhu di sejumlah wilayah bahkan mendekati rekor tertinggi. Kondisi ini membuat KVS tersebut menjadi salah satu destinasi unik bagi warga Seoul untuk menikmati sensasi musim dingin di tengah musim panas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, suasana pertempuran masa lalu dihidupkan kembali di jalur Laoshan Guizhou, Tiongkok. Para wisatawan diajak terlibat langsung dalam pertunjukan reka ulang pertempuran Tentara Merah. Rekaman menunjukkan para peserta mengenakan seragam replika Tentara Merah, membawa senjata tiruan, dan berlari mendaki perbukitan di tengah asap dan kibaran bendera merah. Lebih dari 100 aktor turut terlibat dalam pertunjukan yang menggambarkan pertempuran di Lausan pada 1935. 我们是从北京过来的，看完这场演出呢，感觉很震撼，从头到尾都是沉浸在当时的那个场景里面，从红军的这个长征之路，其中印象最深的可能就是雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，就是我们今天的美好生活，都是无数先烈的这种努力换来的。 Pertunjukan ini menjadi salah satu daya tarik wisata sejarah di Lausan. Pengunjung juga dapat mengikuti rute Long March, mencoba pengalaman menembak, hingga menikmati restoran bertema Tentara Merah. Jalur Lausan sendiri menjadi lokasi pertempuran penting pada Februari 1935 dalam perjalanan panjang Tentara Merah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga dan perantau Meksiko merayakan 170 tahun tradisi Danza de la Pluma di Oaxaca. Tarian warisan masyarakat Zapotec ini tak hanya jadi perayaan budaya, tapi juga jaga ingatan sejarah masyarakat adat dari generasi ke generasi. Iringan musik tradisional dan gerakan tari memeriahkan Santa Ana del Valle, Oaxaca, Meksiko, saat warga merayakan 170 tahun Danza de la Pluma. Anak-anak hingga orang dewasa tampil mengenakan pakaian tradisional dan hiasan kepala khas. Perayaan ini dihadiri perwakilan dari 8 komunitas, termasuk anak-anak keluarga Meksiko yang tinggal di Amerika Serikat. Sejumlah penari muda bahkan kembali ke Oaxaca untuk menjalani komitmen selama 3 tahun sebagai penari, sekaligus mengenal lebih dekat daerah asal orang tua mereka. Salah satunya Adier Gutierrez yang mengaku bangga dapat menjadi salah satu tokoh utama dalam tarian tersebut, yakni Moctezuma. Bagi masyarakat Zapotec, Danza de la Pluma memiliki makna religius dan politis. Tarian ini menggambarkan peristiwa penaklukan Meksiko oleh Spanyol dari sudut pandang masyarakat adat dengan tokoh seperti Moctezuma dan Hernán Cortés. Tradisi ini juga menjadi bukti bahwa migrasi tidak selalu memutus hubungan masyarakat dengan daerah asalnya. Musik, gerakan tari, tokoh, hingga makna tradisi terus diwariskan oleh orang tua dan kakek nenek kepada generasi yang lahir di Amerika Serikat. Menurut Institut Antropologi dan Sejarah Nasional Meksiko, Danza de la Pluma merupakan tarian ritual yang menggabungkan unsur pra-Spanyol dan kolonial. Tarian ini menjadi bagian dari perayaan tahunan masyarakat Zapotec dan Mixtec. Hingga kini Danza de la Pluma terus dilakukan sebagai salah satu cara masyarakat adat Meksiko mempertahankan warisan budaya, sekaligus meneruskan ingatan sejarah kepada generasi berikutnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masyarakat Ga di Accra, Ghana merayakan festival Homowo dengan berbagai tradisi dan ritual budaya. Festival tahunan ini jadi momen untuk mengenang para leluhur sekaligus meneguhkan identitas masyarakat Ga. Perayaan Homowo diisi dengan tarian tradisional, prosesi, musik, serta berbagai ritual yang diikuti para pemimpin tradisional dan masyarakat. Salah satu ritual utama adalah menyiapkan dan menaburkan kepokpoi, makanan tradisional yang menjadi bagian penting dalam perayaan Homowo. Festival ini memiliki makna khusus bagi masyarakat Ga karena menjadi momen untuk mengenang para leluhur dan merayakan kehidupan serta warisan budaya yang diteruskan antar generasi. Homowo is our festival and it is the time set aside to remember our ancestors
our forefathers. So every year is special to us. And this is our new year. This is the Christmas for the Gas. Homowo secara harfiah berarti menertawakan kelaparan. Tradisi ini berkaitan dengan sejarah masyarakat Ga yang pernah mengalami masa kelaparan sebelum kembali mendapatkan hujan dan hasil panen. Perayaan Homowo umumnya digelar di berbagai komunitas Ga di wilayah Greater Accra pada Agustus hingga September. Selain ritual dan makanan tradisional, perayaan juga diisi dengan tabuhan musik, nyanyian, tarian, serta pesta rakyat yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Bagi masyarakat Ga, Homowo bukan sekedar perayaan tahunan, melainkan cara untuk menjaga tradisi, mengenang sejarah, dan meneruskan identitas budaya kepada generasi berikutnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.